Mr. A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Aan Education and History. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan mencari sesuatu yang baru lagi ya, sesuatu hal yang sangat menarik tentang Tulungagung, yaitu Pithecanthropus wajakensis. Hari ini kemarin saya dapat informasi dari salah satu admin yang ternyata adalah pengelola dari wajakensis ini, yaitu Pak Andri. Dia sangat berkenan memberikan kita informasi mengenai wajakensis yang langsung dari Belanda. Penasaran, pengen tahu seperti apa, replikanya seperti apa? Ikuti perjalanan saya pada hari ini, Mr. Aan Education and History. Ya, pagi ini saya sudah berada di rumah Pak Andri ya, salah satu pengelola dari Pithecanthropus wajakensis ini. Sudah ada di samping saya. Assalamualaikum. Selamat datang di rumah saya. Iya, siap. Monggo, silakan. Oke, siap. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di gazebo punya Pak Andri. Ini Om Jak, ini Omah Wajak. Rumah wajak, Pak ya. Omah Wajak ya. Ini Pak. Ya, selamat datang. Ini kita akan diskusi bersama Bapak Andri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, semoga sehat semua. Iya, berapa hari ini kita saya WA Pak Andri lagi sibuk ya Pak ya. Ada dinas di luar kota ini beberapa hari ini. Ya. Betul. Nah Pak Andri, terkait tentang wajakensis ini kok langsung bisa ada di istilahnya Tulungagung di tangannya Pak Andri. Ini gimana ceritanya, bisa diceritakan Pak Andri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Omah Wajak. Jadi ini ya bentuk kecil yang mungkin nanti bisa untuk media edukasi tentang wajakensis, karena alhamdulillah di sini memang kami istilahnya kumpulkan semua dokumen tentang wajakensis. Jadi memang sejarah ini bisa datang ke Tulungagung di tahun 2022. Memang awalnya itu memang ini ada rencana besar tentang Tulungagung, yaitu kita mau membuat geopark Tulungagung. Jadi awal dulunya seperti itu. Jadi kita punya potensi warisan geologi dan arkeologi yang luar biasa. Jadi betul. Kami dari pemerintah, kita dari Bapeda kemarin membuat satu kajian tentang geopark dan sangat layak untuk kita daftarkan menjadi geopark nasional. Nah, alhamdulillah setelah berproses kita akhirnya mendapatkan SK warisan bumi dari Kementerian SDM. Jadi 19 geosite atau warisan bumi Tulungagung itu sudah ditetapkan sebagai warisan bumi berdasarkan SK Menteri SDM. Ada 19 geosite, salah satunya adalah site wajakensis di Desa Gamping, Kampung Darat, dan merupakan site internasional. Jadi nilai warisan bumi di Wajak ini adalah nilainya internasional. Karena memang wajakensis sendiri memiliki sejarah yang luar biasa terkait dengan arkeologi di Tulungagung. Nah, kemudian tema dari geopark itu kan harus spesifik. Jadi suatu kawasan, suatu kabupaten kalau mengajukan geopark itu harus memiliki nilai yang berbeda atau tema yang berbeda dengan daerah lain. Betul. Jadi kita mengambil tema yaitu The Home of Wajak Man, jadi rumah manusia wajak. Dan itu satu-satunya di Indonesia yang memiliki tema ini. Nah, maka dari itu kemarin dari tim ahli Badan Geologi Bandung itu bilang ke kami, temanya itu saja, tetapi Anda harus berupaya bagaimana bisa mendatangkan replika minimal replika asli dari Belanda. Nah, Karena sejarahnya seperti itu sebenarnya, embrio awalnya seperti itu. Makanya
saya juga bingung ini bagaimana caranya. Kemudian ya kita merenung lah, nah iseng-iseng berhadiah. Akhirnya di bulan Agustus, nah bulan Agustus 2022 ya saya membuka website. Jadi kita berselancar di dunia maya. Jadi saya berdasar apa istilahnya berbekal Google Translate, karena dia bisa belanja tidak iso kan, tidak bisa bahasa belanja. Bahasa Belanda, bahasa Indonesia. Kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda. Iya. Nah, bulan Agustus awal itu saya mengirimkan email ke beberapa museum di Belanda, karena kita memang tidak tahu, belum tahu posisi ini di mana. Kita belum tahu sama sekali. Akhirnya berbekal informasi dari website, kita ada 5 museum yang kita kirimi email dengan bahasa yang sama. Bahasanya pada waktu itu saya menanyakan, apakah museum Anda itu menyimpan fosil Homo sapiens majakensis dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia? Satu kalimat itu. Kemudian selang beberapa minggu itu ada 2 email masuk ke kami. Sebelumnya saya tidak memperkenalkan kita tidak membuat surat dan proposal ya. Iya, betul. Saya hanya memperkenalkan diri, saya adalah Andri Sambudi, warga Tulungagung. Istilahnya menanyakan apakah Anda menyimpan. Jadi saya tidak bilang bahwa saya ini ASN, saya hanya tidak di Bapeda, ini tidak sama sekali. Setelah itu alhamdulillah selang 2 minggu ini ada email masuk. Email masuk. Yang pertama ada 2 minggu ya. Ya, setelah 2 minggu ada email masuk. Satu museum itu bilang kami tidak menyimpan fosil majakensis. Mungkin museum lain yang menyimpan, karena memang di Belanda itu banyak sekali museum. Jadi, nah kemudian ada satu email lagi yang masuk itu dari alamatnya adalah Natasha Den Auden. Jadi @naturalis. Jadi saya telusuri bahwa Natasha ini adalah kuratornya atau yang menyimpan fosil majakensis. Jadi dia bilang gini, terima kasih atas email Anda, atas atensi Anda. Perkenalkan, saya Natasha, kami yang menyimpan fosil majakensis. Baik, ini akan kami segera buatkan. Dia bagi ulasan, akan kami segera buatkan replika majakensis, dan apabila selesai akan kami kirim secepatnya. Dia bilang gitu aja. Nah, setelah itu saya bersyukur. Ini saya juga ini kan masih was-was apakah ini email asli, iya, betul, ataukah hanya iseng ya, spam biasa ya. Kemudian saya tanyakan ke teman-teman yang ahli IT, cek memang ini benar dari Naturalis. Jadi datanya memang surat masuk di Naturalis, di museumnya. Museum dari administrasinya itu didisposisikan ke Natasha yang menyimpan. Jadi istilahnya langsung yang di dispo, tolong TL, misalkan TL untuk dilanjuti, yang langsung ke yang menangani kan itu. Seperti itu. Nah, setelah itu selang Agustus, September, Oktober itu tidak ada jawaban. Artinya kami putus komunikasi. Hanya saya email saya bilang bahwa kami butuh itu dalam rangka untuk penguatan rencana kami kawasan bumi Tulungagung. Karena kawasan site pajak akan kita tetapkan sebagai kawasan bumi. Nah, setelah itu saya kirim foto-foto pajak lokasinya. Inilah lokasi seperti ini. Jadi sejak awal ditemukannya wajak di sana itu kondisi saat ini masih sesuai aslinya. Ya, Pak, ya. Nah, terus saya bilang ini gimana, jadi dibuatkan apa tidak? Kalau jadi tolong ini saya minta lagi. Tolong saya, kalau Anda yang menyimpan, saya dikirimi foto asli. Foto asli ini. Ya, foto ini. Jadi ya, ini foto asli wajahnya. Satu dia ngirim lagi, saya sungguh-sungguh membuatkan. Ini dalam proses finishing handmade-nya, karena 3D kan ini 3D, kemudian di finishingnya pakai tangan. Iya. Baik, saya kirim foto asli, makanya saya kirim foto asli ini ada 6 foto, 5 atau 6 foto yang istilahnya ini model-modelnya kan, ada yang ada depan, ada samping, dampakan gitu. Ya ini asli, jadi yang
yang disimpan di sana. Dan ini foto eksklusif, jadi tidak ada yang punya kelihatannya di sini. Iya. Nah, makanya setelah itu saya semakin percaya. Nah, selang bulan November, kan Oktober ini kan ditemukan tanggal 24 Oktober Iya. tahun 1888 penemuannya. Nah, pada saat Oktober kemarin itu kita mengadakan haul atau selain bukan haul ya, peringatan dari penemuan wajah. Nah, dibacakan di sana dengan teman-teman wajah kecil juga dari sana. Gamping ya, Pak? Gamping. Nah, alhamdulillah bulan November pertengahan itu saya dikirimi ini ada notifikasi dari feedback apa istilahnya dia email lagi ke saya saya itu balas lagi ya, Pak ya. Ini sudah saya kirim ke melalui paket internasional feedback, ini nomor resinya saya kirim itu. Nah, setelah itu saya dikirim ada email lagi masuk dari feedback nomor resi ini dalam proses pengiriman. Saya cek lagi, saya cek itu benar berarti dalam pengiriman. Jadi dari waktu ke waktu saya cross terus. Jadi posisinya di Cina sampai Singapura itu saya terus pantau pergerakan ini. Nah, karena tiba betul di Bandara Soekarno-Hatta, posisi Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya ini ada clearing di bandara itu, dicek lagi kan, dibuka ini barangnya apa sebenarnya kan gitu ya. Kemudian ada clearing. Ternyata tidak membayar. Oh, tidak membayar, Pak ya? Tidak membayar, cuma membayar 300.000. Oh, 300.000. Ya, jadi ini dokumen-dokumen pengiriman dari Belanda ini. Jadi apa? Ini asli dari sana ini. Dokumen pengiriman ini ya. Kemudian anak saya ada teman di Bea Cukai, saya suruh ngecek juga. Saya khawatir nanti bayarnya besar gitu. Iya. Kejadian ya, Pak. Saya suruh ngecek teman Tulung Agung yang kerja di Bea Cukai, saya coba cek, mas, bayarnya nggak murah, 300.000. Ya udah, ya benar cuma 300.000, saya transfer, akhirnya datang Tulung Agung, tiba, dan ya sudah kita terima seperti ini, kondisinya alhamdulillah selamat sampai Tulung Agung. Dan ini adalah sekam ini yang dari Belanda, sekam langsung ini. Ya, Pak. Ini sekam ini yang meredam istilahnya. Mengamankan. Jadi kan kotak besar terus dalamnya itu ini sekam ini. Oh, sekam. Ini dari Belanda ini saya dan melekat di sana. Seperti itu sejarahnya. Jadi alhamdulillah bulan November itu Desember ini datang. Dan kemarin. Seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa Homo sapiens untuk wajakensis ini sebelumnya tidak tahu posisinya ada di mana ya, awal sehingga Pak Andri ini mencari kemana-mana ya, dari email by email ya, untuk mencari posisi siapa yang mengelola dari yang membawa dari Homo sapiens Tulung Agung ini. Ternyata ini berada dengan siapa, Pak? Natasha de Auden. Natasha de Auden ya. Itu wanita umur berapa ya, 50-an lah, saya cek di Google itu. Iya, istilahnya ini pustakawan atau sejarawannya mereka dari Belanda yang menyimpan ya, Pak, yaitu di Museum Naturalis Biodiversity Leiden Belanda. Ini sertifikatnya, jadi ditandatangani oleh direkturnya. Ini asli ini. Asli semua ya, Pak ya. Asli semua ini. Jadi ini ada sertifikat yang langsung dari Belanda. Yang memang benar-benar asli. Jadi buatan replika ini menggunakan 3 dimensi, jadi teman-teman ya, luar biasa sekali ini ya, jauh sekali ini perjalanan. Ya, jadi teman-teman, di sini saya ada beberapa dokumentasi asli ya yang langsung dikirimkan oleh Natasha de Auden ya, salah satu pengelola istilahnya apa ya, pustakawan, sejarawan, kurator ya, Pak ya, dari Museum Naturalis Biodiversity Leiden Belanda ya. Di sini kalian bisa lihat ya, tampak-tampak aslinya ada di Belanda. Ini ada juga foto-foto asli kerangkanya ya, kerangkanya ya, Pak ya, tengkoraknya asli ya, ini ya langsung ya yang difotokan ya. Kita tidak bisa melihatnya secara langsung aslinya ya, karena memang sudah ada di Belanda, dibawa oleh orang Belanda. Penemunya juga orang Belanda ya, orang Belanda. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ya di sini ya. Tampak depan dari tengkorak Homo sapiens wajakensis seperti itu ya.
masih ada giginya ya Pak ya. Ya, tampak samping. Tampak samping kanan ya, kalian bisa lihat di sini. Dan ini adalah langsung dari Naturalis Biodiversity Center. Sertifikat ya. Sertifikatnya, Surat suratnya langsung dari Belanda bahwa menerangkan memang ini asli dibuat langsung dari mereka karena mereka adalah pengelolanya. Seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, mungkin ada juga yang seleweran di internet ya, karena memang benar seperti ini ya, aslinya langsung ya. Karena ini teman-teman yang langsung diamanahkan oleh dari yang Belanda ini yaitu Pak Andri ini. Jadi beliau yang mungkin yang lebih tahu pasti ke depan nanti gimana Pak Andri mau diamanakan ini Pak Andri. Jadi ini memang saya kan bernadar. Iya Pak. Jadi memang istilahnya kan sulit juga kan Bapak mendatangkan. Ya, makanya kemarin saya bernadar. Jadi seandainya memang ini benar-benar tiba di Tulungagung, betul Pak, ini akan kami kembalikan ke rumah aslinya, tempat aslinya di site Wajak Gensis di Desa Gamping, Kecamatan Jembedara. Tetapi harus sudah siap, artinya sudah siap tempatnya, tempatnya siap, aman dan memang kesannya seperti itu. Jadi betul. Ini harus benar-benar diamankan dan dikelola dengan baik dan sampai rusak, karena memang ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Betul. Tidak ada lagi, belum ada ini. Jadi satu-satunya teman-teman yang ada di Indonesia ya, yang asli 100% dikirim dari Belanda. Dikirim langsung dari Belanda. Dan ini ada kodenya. Jadi ini kode replika ini adalah ini WH24. Jadi katanya Pak Rusat, dosen UGM itu, saya akan tanyakan ke Pak Rusat. Jadi Pak, ini artinya apa Pak? Mungkin ini adalah W itu pajak. Hanya hominid manusia hominid. 24 itu tanggal penemuannya. Tanggal penemuan. Ya, 24 Oktober. Ya masuk akal juga, ya, memang seperti itu. Jadi ya menurut pakar-pakar ahli-ahli itu, replika ini adalah sesuai dengan aslinya. Jadi seandainya ada teman-teman mahasiswa atau pelajar yang mau meneliti atau istilahnya melihat langsung ya Pak ya, berapa sih ini tengkorak ini, terus serpiannya seperti apa sih? Nah, itu ini nilainya sama dengan aslinya. Jadi kita tidak perlu dulan ada ke Belanda. Jauh sekali ya Pak. Cukup melihat ini sama persis sudah langsung ya, sama. ada. Makanya ini istilahnya beliau itu pusoko itu harus disimpan itu, jangan sampai hilang ya, berusak. Karena ini adalah khas Kabupaten Tulungagung yang harus kita lestarikan teman-teman, dan jangan lupa ini menjadi sebuah ikon kita untuk Kabupaten Tulungagung ini ya. Dan ini kan menyongsong hari jadi. Kemarin kan datangnya itu juga pas menyongsong hari jadi Kabupaten Tulungagung kan November, kan datanya November itu. Ini berarti yang ke-88 ya Pak ya? Iya, ke-818 ini ya. Jadi artinya kan ada rangkaian kan di bulan Oktober sampai November itu kan Oktober penemuan, November hari jadi ada rangkaian lah. Iya. Kejadian besar di Tulungagung nanti. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini jadi salah satu momentum juga untuk Kabupaten Tulungagung bahwa kita ini memiliki kekayaan sejarah yang sangat luar biasa. Betul sekali ya Pak ya. Menulis ini dia kan di sini dulu. Dia menemukan ini, kemudian dia menulis surat kepada Dubois yang posisi saat itu di Sumatera. Di Sumatera. Ya, dia penelitian di Sumatera di gua apa gitu. Gua harimau kan. Ya, kemudian ini dikirim ke Sumatera. Nah, kan Dubois itu istilahnya kan ke Indonesia itu dalam rangka mencari missing link-nya ini, evolusi manusia itu, Darwis itu. Iya, hukum Darwis itu ya Pak ya. Dia menduga bahwa manusia purba itu pasti awalnya itu dari tropis, karena butuh makan, butuh minum, makanya dia menduga banyak ditemukan di Indonesia. Nah, pada saat itu kebetulan Indonesia dijajah Belanda. Nah, Dubois itu adalah dosen dan dokter sebenarnya. Oh, dosen dan dokter. Dia akhirnya ke sini untuk meneliti di sini bersama anak istrinya, menggunakan kapal laut, menumpang kapal laut Belanda. Kemudian dia mendarat di Sumatera, terus melakukan penelitian di sana. Tapi di sana itu dia tidak menemukan. Menemukan sama sekali Pak ya. Belum menemukan. Nah, akhirnya yang temannya yang Recoten yang di sini itu menemukan ini. Nah, ini yang dicari, Inilah yang dicari Dubois. Makanya kemudian dia berkirim surat ke Dubois. Akhirnya Dubois ke sini.
ke Tulungagung bersama anak istrinya. Jadi di Tulungagung itu lama untuk penelitian ini, tidak hanya setahun 2 tahun. Jadi berapa tahun itu kemungkinan nginepnya di Pendopo Tulungagung saat itu. Oh, Di Pendopo ini saat Pendopo ini, ya Pak Bupati ya Pak. Ceritanya dulu Iya seperti seperti itu Terus betul. konon katanya anaknya itu meninggal, kemudian makamnya di Pendopo, di belakang Pendopo. Katanya seperti itu, saya belum tahu. Cuma, Tapi belum ada ininya belum Pak ya. tahu saya. Oh iya seperti itu. ya akhirnya kan awal penemuan itu kan pecah. Tengkoraknya pecah, Pak. Ada serpian ini kan. Iya Pak. Ya, kemudian sama dua itu dirangkai. Oh, Dirangkai, dirangkai. akhirnya seperti ini awal. Jadi sudah Oh, ya, seperti itu. bisa. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini ya Pak ya, hasilnya ya Pak ya. Ya, Ini jadi jadinya teman-teman. ini awal setelah dirangkai, setelah direkonstruksi ulang, ini kan masih digip ya nih. Iya ini Ya, Pak ya. masih digip. Biasanya seperti kalau awal penemuan masih digip biar aman nanti, tidak dipot. Iya betul. Awalnya jadi seperti ini. Kemudian apa? Kemudian ini tulisan Demang Wajak. Demang Wajak apa? Dulu ada Demang di Wajak itu, distrik Wajak. Dulu kan distrik Wajak. Nah, Kalau Demang ini bahasa sekarang apa Demang Pak? apa ya? Kalau teman-teman pengen apa, tahu. camat ya? Camat ya Pak ya. Semacam penguasa ya. Penguasa lah istilahnya Nah, Pak. dia Jam menulis berapa? surat bahwa dia mendukung adanya ini penelitian di sana. Oh, wow. Ini juga kiriman dari Belanda. Langsung juga Saya ya Pak. tidak punya yalan sini katanya juga ini. Padahal ini orang kita ya Pak ya. Iya orang istilahnya, kita, Pak. tulisannya kan Rawapi. Iya. Tahun berapa ini? 1892. Oh, jadi 1892 teman-teman jadi ya. Waduh, jauh lama Lama. sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Duba itu di sini kan lama. Iya, Pak. Ternyata saya cek di webnya Naturalis, Museum Naturalis itu Museum Naturalis. di sana itu ada kurang lebih 2.200 sekian spesimen yang dibawa dari kawasan Wajak Kansas. Kawasan Wajak itu dibawa ke Belanda. 2000 ya, Pak? 2.200 berapa spesimen? Jadi 2200 sekitar 2200 lebih teman-teman ya. spesimen Asli dari dari Tulungagung ini yang dibawa, diangkut ke diangkut ke Belanda. Ya. Waduh, Saya lumayan. cek itu termasuk ini serpian-serpian. Iya ini detail jadi serpian-serpian ini tertulis di portalnya. Portalnya website aslinya ya, Pak Iya, ya. websitenya ini Naturalis Naturalis ini ya, itu. Pak ya. Jadi Waduh. katalognya lah istilahnya Iya, katalog. siap. Itu ternyata itu termasuk ini harimau Jawa. Oh, harimau Jawa juga ada. Ada juga misalnya harimau Jawa, kemudian ada fosil-fosil yang lain termasuk ini tumbuh-tumbuhan. Jadi Tumbuh-tumbuhan juga. kelihatannya apa ya? Misalnya yang ada di kawasan itu ya sampelnya itu dibawa semua. Jadi Termasuk rumput, apa itu dibawa. wah, berarti teman-teman ya, jadi ketika ditemukannya tengkorak wajah Kansas ini, ring satunya itu istilahnya kalau dari 100 meter diameternya yang Ya. ada di sekitar itu semuanya diangkut. Diangkut. Ya. Kurang lebih 2200 Ya, lebih ya, Pak. benar. 2200 lebih spesimen ya Pak ya? Spesimen yang diangkut ke Belanda. Wah, itu sebuah kekayaan yang harusnya kita jaga teman-teman. Terus ya di sana itu ternyata di Gua Grot kan Wajak itu ada banyak gua di sana. Betul, banyak gua ya Pak. Ada 14 kalau nggak salah, ada 14 gua. Ada 14 gua Pak ya, Di karena ceruk-ceruk gitu modelnya. kan ini ya Pak ya, geografisnya kan Camping, tas. Jadi ada gua yang ditata oleh manusia, ada gua yang secara alam. alami ya Pak. Ya di Gua Grot itu Duba menemukan ini manusia utuh di sana. Manusia Jadi itu. Wajak itu tidak hanya ini. Jadi teman-teman ya, kita diskusi dengan Pak Andre, ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang Belanda zaman dahulu ya Pak ya, bahwa tidak di Wajak Kansas atau di daerah Gamping Kabupaten Tulungagung ini ya, ternyata banyak sekali menyimpan atau ditemukannya lagi yang seperti manusia utuh. Jadi tidak hanya tengkorak saja, tapi ada di tempat yang lain yang ternyata juga ditemukan tengkorak-tengkorak manusia utuh seperti itu. Dan ini sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Tapi ya sayang sekali ya Pak, semuanya di Belanda teman-teman ya. Sebenarnya kita luar biasa kalau digali lebih dalam lagi, semakin banyak yang kita baru temukan. Jadi orang selama ini kan melihat itu adalah Wajak Kansas,
yang dari Gamping, ternyata dari sisi yang lain ada banyak lagi yang ditemukan. Ini sangat luar biasa. Jadi ya memang ini alhamdulillah kita kemarin di tahun 2018 kami menemukan bersama Mas Arif Gua Tenggar, Desa Tenggar. Itu kami berhasil menemukan kami ya kita anggap saja gua hunian baru. Gua hunian. Jadi di Desa Tenggarrejo itu namanya Gua Tenggar. Gua Tenggar, Pak. Desa Tenggarrejo. Jadi Tenggarrejo, kelihatannya ya. itu satu kawasan kalau dilineasi dengan wajah. Masih ada mungkin hubungannya, Pak ya. dulunya istilahnya ya tonggo lah, tetangga. Iya, tetangga mungkin. Ya di situ itu kami menemukan fosil-fosil yang sangat banyak di situ. Fosil. Pak. Seperti apa, Pak? Fosilnya itu macam-macam. Jadi mulai katanya dalam satu lapisan itu bermacam-macam. Jadi ada gigi gajah, kemudian ada rusa, ada banteng, ada semua hewan-hewan ada di situ. Termasuk kura-kura. Kemudian kemungkinan ada juga manusianya, tapi kita belum tahu. Karena masih dalam proses penelitian dengan tim. Kemarin kami mengandeng tim UNER dan Pak Rusat UGM itu UNER ya. Kita penelitian dengan tim UNER, kita yang misalnya membiayai, kemudian kita hasilnya itu masih dalam proses yang lain, proses penelitian di UNER karena memang masih dalam proses berjalan. Nah itu kemarin di samping fosil kita menemukan alat artefak. Jadi yang artefak itu mendukung kehidupan masa lalu. Kehidupan zaman dulu ya, Pak. Nah, itu watu giling. Watu giling ya, Pak. Watu giling itu biasanya untuk menumbuk makanan. Seperti itu. Kemudian di lapisan atas itu menemukan pecahan gerabah. Pecahan gerabah ya, Pak. Pecahan gerabah motif lapita. Jadi kelihatannya di Gua Tenggar itu banyak istilahnya generasi manusia yang hidup di situ banyak. Jadi tidak hanya manusia purba, tetapi manusia dari yang generasi modern, generasi. Berarti sudah antar zaman teman-teman di sini karena adanya ditemukan oleh Pak Andri tadi bercerita, ditemukannya berbagai macam pernak-pernik tadi. Karena gini, kami kan melakukan tes pit namanya. Tes pit itu menggali tanah di depan gua itu ukuran 90 cm kedalaman 90 cm. 90 kotak kedalaman 90. Nah itu di awal itu kita menemukan ini lapisan awal pecahan gerabah motif lapita. Ternyata itu sama dengan di kawasan Asia yang lainnya, di Cina, di Taiwan ada motif-motif seperti itu. Sama juga ya. Kan dulu istilahnya kebudayaan itu sudah ini ya, Pak, sudah terkenal antar kawasan negara itu sudah. Dan yang bawahnya itu yaitu batu giling tuh yang bawah. Ketemunya lagi di batu giling, teman-teman. Bawahnya lagi itu ada gigi gajah, ada 3 atau 2. Tapi gigi gajah ya, Pak. Tapi itu gajah muda, jadi beduk lah, anak gajah itu. Gajah yang spesies sekarang atau yang dulu, Pak? Mamut. Gajah. Gajah ya, Pak. Tetapi gajahnya itu itu makanan dimakan atau mungkin istilahnya nyantol, ini kita juga belum tahu. Kita beli ya, betul. Tapi kemudian ini tumbuh-tumbuhannya kita banyak itu pecahan kemiri. Pecahan kemiri. Kemiri itu pecah itu dimakan isinya kelihatannya. Karena kemirinya sudah membatu. Jadi sisa-sisa kemiri yang ditemukan mungkin di Gua Tenggar ini. Karena memang ini di kawasan Wajak itu kan kita belum menemukan fosil-fosil. Walaupun secara tempat itu kan istilahnya masih aman, masih istilahnya belum kena dampak penambangan dan lain-lain. Tetapi kita memang belum berhasil menemukan artefak atau karena memang kelihatannya dibawa ke Belanda semua teman-temannya lama. Tetapi alhamdulillah kita menemukan di kawasan lain yang sebanding dengan Wajak, dan itu memang akan kami terus teliti di sana di Gua Tenggar. Dan ini sebenarnya satunya itu di Gua Senggentong. Gua Senggentong itu di mana, Pak? Mungkin bisa di Gua Senggentong itu sebelah timurnya Wajak, sebelah selatannya Wajak. Jadi sebelah selatannya Wajak, teman-teman. Itu adalah Desa Busule. Desa Busule, berarti masuk Desa Busule. Ya, di situ tuh banyak sekali
fosil termasuk manusia, dan itu memang harus kita lindungi juga. Jadi ada 3 tempat yang saat ini perlu kita amankan, yaitu Wajakensis, Wajakensis ya, Segentong, Gua Tenggar. Gua Tenggar ya Pak, Gua Tenggar. Ini satu cycle ya, satu kawasan yang memang harus dilindungi karena memang potensi kepurbakalannya sangat tinggi di sana. Seperti itu teman-teman. Jadi ada 3 ya teman-teman yang sekarang ini lagi diteliti oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung, di mana masing-masing ini memiliki potensinya juga sama luar biasa dengan yang ada di Wajakensis. Seperti itu Pak ya. Teman-teman, itu tadi dari ceritanya Pak Andri ya, sangat panjang sekali teman-teman. Bahkan ada potensi-potensi yang baru yang akan dikembangkan, terus juga ada yang diteliti untuk lebih lanjut. Semoga dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya penelitian ini bisa membuahkan hasil yang baik, juga penemuan-penemuan baru yang mungkin masih belum terungkap, sebuah misteri yang akan diungkap oleh kita semua ya. Nah Pak Andri, apa sih harapannya ke depan untuk ini kegiatan ini Pak? Gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi melihat potensi Tulungagung yang sangat luar biasa ini Pak ya. Mungkin tidak setiap daerah itu memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sekompleks Tulungagung ini. Jadi kita mulai dari zaman prasejarah juga ada, kemudian zaman sejarah candi-candi peradaban kerajaan juga ada ya Pak. Zaman Islam, zaman modern lengkap. Nah, dari itu maka potensi yang ada yang internasional ini, yang kawasan wisata internasional ini, ke depan memang kami berencana besar untuk menjadikan Tulungagung sebagai geopark. Jadi geopark teman-teman ya Pak ya. Geopark itu adalah taman bumi, dan kita sudah punya tiketnya. Jadi sebelum penetapan warisan bumi, sebelum penetapan geopark itu harus ada SK warisan bumi. Jadi kalau suatu daerah itu tidak punya SK warisan bumi, dia tidak bisa mendaftarkan menjadi geopark. Tidak seperti tahun-tahun dulu, ini kan ada perpres baru. Jadi sebelum ada perpres yang baru ini, dulu tidak perlu SK warisan bumi dari kementerian. Jadi dari mungkin kementerian, jadi gitu. Setiap daerah bisa mendaftarkan diri menjadi geopark. Tetapi sekarang harus punya SK dulu. Menuju SK itu kan harus diteliti. Benar nggak daerah ini memiliki warisan bumi, memiliki warisan bumi atau geoheritage yang memang layak untuk ditetapkan. Nah, alhamdulillah Tulungagung itu punya. Jadi salah satunya adalah yang bernilai internasional. Dan selain ini, untuk prasejarah itu di kawasan selatan itu sangat banyak. Jadi di kawasan selatan Kars Tulungagung itu ada beberapa tempat yang sudah kita ketahui memiliki potensi arkeologi tinggi, yaitu Gua Sogentong Pak ya. Itu juga menjadi warisan bumi Tulungagung. Kemudian Wajak, kemudian Gua Tenggar itu juga sebagai warisan bumi Tulungagung. Jadi tiga tempat ini dalam satu wilayah kawasan Kars Tulungagung dan berdekatan, dan kemungkinan ada kait hubung antara kawasan ini. Betul. Nah, dengan potensi itu, maka ke depan tagline kita untuk pengembangan wisata berkelanjutan Tulungagung itu adalah geopark, yaitu Tulungagung Geopark the Home of Wajak Men. Nah, geopark apa Pak? Bisa geopark Tulungagung, the home of Wajak Men. Of Wajak Men teman-teman. Rumah wajak, rumah manusia wajak. Rumah manusia wajak. Dan itu adalah tagline satu-satunya yang saat ini masih ada di Indonesia, karena memang tagline geopark itu harus berbeda dengan yang saya bilang di awal tadi, harus berbeda dengan dari yang daerah lain. Nah, kita tidak boleh mengambil tagline Kars karena Gunung Sewu sudah ambil Kars seperti itu. Nah, kemudian dari sini harapan kita ke depan, bagaimana Tulungagung itu menjadi rujukan penelitian. Jadi peneliti-peneliti dunia ya mungkin bisa melakukan penelitian di Tulungagung seperti itu, karena memang dari penelitian ini bisa istilahnya mempromosikan potensi Tulungagung, karena dengan penelitian itu hasilnya jadi dipublikasikan, dibuat jurnal dan dipublis secara internasional. Betul. Nah, dengan wajah ini contoh ya, contoh wajah. Teman wajah ini itu kan dibuat jurnal internasional. Akhirnya internasional tahu Tulungagung.
tanpa pajak, saya yakin internasional tidak akan tahu Tulungagung itu apa, di mana Tulungagung itu apa, wilayahnya apa, Tulungagung di mana. Betul. Tapi dengan ada salah satu saja temuan ini Di Wajah Kansas ini, ya Tulungagung mendunia kan artinya. Betul. Sampai hari ini, dan ini menjadi cikal bakal sejarah penelitian paleoantropologi Indonesia. Jadi temuan wajah ini menjadi cikal bakal penelitian manusia purba di Indonesia ya Pak, salah satunya ya. ada di Kabupaten Tulungagung ini teman-teman. Harapannya nanti kan dengan adanya infrastruktur yang sudah dibangun seperti Bandara Kediri, ada tol, ada JLS. Nah, ya kita tinggal ini istilahnya membangun potensi-potensinya dan koneksi serta membangun site-site yang sudah kita tetapkan ini. Jadi membangun sasprasnya, membangun betul Pak. Bagaimana nanti tema antar kawasan berbeda-beda, artinya ya, biar tidak masyarakat itu jenuh, jangan kok podo. Jadi harus buat yang ada khas sendiri ya Pak ya, antar daerah. Teman-teman kalian bisa lihat ya, bisa mendengarkan tadi ya. Ini salah satu hal yang benar-benar potensi besar untuk Kabupaten Tulungagung ya Pak ya. Dan itu memang harus bertahap karena memang perlu anggaran yang besar. Jadi mungkin kerjasama dengan semua pihak nanti bagaimana ini bisa kita wujudkan dalam rangka untuk mewujudkan Tulungagung yang berkelanjutan gitu ya. Seperti itu. Kalau ini Pak dari pemerintahnya bagaimana Pak dukungannya Pak ini Pak? Dari pemerintah alhamdulillah saya juga di pemerintahan kebetulan, langsung saja ya Pak. Saya juga ada di perencanaan dan juga di pariwisata. Saya pernah di pariwisata. Oh Bapak dulu di pariwisata ya Pak ya? 2003 saya di pariwisata. Dan memang saya ada hubungan sekolahnya di pariwisata. Oh jenengan di pariwisata Pak. 2003 pariwisata. Dan 2003 saya di pariwisata, 2007 ditarik ke Bapeda. Jadi memang dulu dengan sekarang pengembangan wisata kita itu jauh berbeda. Betul. Dulu itu mungkin orang tidak tahunya hanya Popoh lah. Pantai Popoh. Tapi sekarang semua bisa diset menjadi sebagai wisata. Jadi memang ke depan itu memang wisata ini yang harus kita optimalkan karena memang yang bisa dijual. Betul. Mendatangkan orang, mendatangkan devisa, mendatangkan PAD, mendatangkan kesejahteraan rakyat sekitar itu adalah di sektor pariwisata. Nah itu memang alhamdulillah saat ini sudah dibangun konektivitas. Jadi bagi Tulungagung itu sudah sangat beruntung ya dengan adanya pembangunan Bandara Kediri. Kan pasti orang lewatnya Tulungagung. Iya betul. Jadi orang pasti turun di Kediri. Mau ke JLS lewat Tulungagung. Tulungagung. Karena jalur utama yang menuju JLS itu kan yang mungkin untuk bis. Di saat ini jadi Tulungagung. Tulungagung semua. Jadi ada seperti T kan ya. Bandara Tulungagung T, mau ke kanan mau ke Trenggalek, ke kiri mau ke Blitar. Seperti itu. Nah, makanya sebelum itu mampir dulu di Tulungagung, bagaimana wisatawan itu bisa nyaman betah untuk tinggal di Tulungagung. Seperti itu. Karena makanya itu kita perlu membangun destinasi prioritas yang geopark dan itu harus dibangun oleh destinasi prioritas yang ada di Tulungagung. Di Tulungagung ini ya. Jadi ya teman-teman kalian bisa lihat, jadi kawasan wisata ini banyak sekali yang akan kita potensikan ya, khususnya pariwisata. Karena ini ya Pak ya. geopark itu kan tidak hanya berbicara masalah tempat wisata, tetapi di situ berbicara masalah budaya Pak ya, jadi kultur, masalah event budaya, kemudian berbicara masalah flora fauna teman-teman, bicara masalah penelitian, bicara masalah lingkungan hidup, masalah kebencanaan dan lain-lain. Nah, makanya itu ini sangat kita upayakan, ini memang harus kita upayakan bisa terwujud. Amin, mudah-mudahan segera terwujud teman-teman, tapi harus secara bertahap ya, karena dengan semua masyarakat. Semua masyarakat harus mendukung karena memang ini semua adalah dari kita untuk kita. Karena dengan pengembangan geopark itu alam juga akan istilahnya kembali hijau, karena memang konsep geopark itu adalah menjaga alam teman-teman, kembali ke alam dan menjaga alam, menjaga potensi alam, dan boleh boleh melakukan istilahnya penambangan itu boleh, tetapi
kawasan-kawasan yang sudah dilindungi ditetapkan didelineasi itu tidak boleh disinggol karena memang itu mengandung nilai tinggi terkait story tinggi ya Pak ya. Kalau yang lain monggo, mungkin mau ada izin tambang, mau menambang marmer silahkan. Tapi kalau memang sangat gentong itu sudah didelineasi untuk dilindungi karena memiliki nilai arkeologis tinggi ya Pak ya. Ya mohon maaf jangan sampai diudik karena itu untuk perlindungan sejarah dan wisata ke depan untuk kita semua teman-teman. Jadi ada tersendirinya teman-teman. Jadi kita bisa lihat ya di depan ini adalah replika dari Homo sapiens wajakensis yang langsung dikirim di Belanda ya Pak ya, di Belanda kan. Ini adalah tampilan aslinya teman-teman ya, walaupun ini hanya replika tapi langsung menyerupai replika yang aslinya seperti itu teman-teman. Tapi pakai 3 dimensi ya Pak. Iya. Jadi ini 3 dimensi teman-teman, kalian bisa lihat di sini di scan ya menggunakan 3 dimensi. Untuk ukuran sama ya sama Pak? Persis. Ukuran jadi sama persis, kalian bisa lihat ya dari tengkoraknya seperti itu ya, dari ini mata, hidung dan telinganya bisa kalian lihat semuanya di sini ya. Berarti langsung dari satu kotak-kotak gini ya Pak ya, langsung dikirim ya. Kotaknya ini saya beli sendiri. Kotaknya ya coba kemarin dalam satu dus besar. Satu dus besar itu teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat ya di sini ada apa ini Pak kalau boleh tahu? Itu tulang fosil yang kita sampel saja, yang kita temukan di Gua Tenggar. Ini adalah sampel tulang rusa teman-teman yang ditemukan di Gua Tenggar. Di Gua Tenggar teman-teman. Desa Tenggarjo, Kecamatan Tanggung Gunung. Tanggung Gunung, daerah kabupaten daerah kecamatan ya Pak ya? Ya, Tanggung Gunung. Kecamatan Tanggung Gunung teman-teman. Kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Pak, kalau mungkin ada teman-teman yang mau ke sini atau pengen lihat itu gimana Pak menghubungi jenengan Pak? Monggo, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman, mohon maaf, ini sementara kami simpan dulu untuk keamanan dan istilahnya memang kemarin kami yang diamanai langsung. Jadi dari Belanda itu memang mengamanahkan ke kami untuk mendapatkan ini dan menyimpan dan untuk dipublish. Untuk dipublish ya Pak ya? Untuk dipamerkan, istilah mereka untuk silahkan untuk dipamerkan. Jadi memang harapan mereka yang memberikan ini adalah satu-satunya yang mungkin satu-satunya yang replika wajakensis yang menyerupai aslinya. Karena ini dibuat di-scan 3 dimensi sesuai dengan suratnya, dibuat 3 dimensi di-scan, kemudian untuk finishingnya itu handmade. Finishingnya itu ya mungkin pakai tangan seperti itu. Pakai tangan teman-teman. Jadi ini memang asli, menyerupai aslinya. Jadi seperti ini, termasuk serpian-serpian ini adalah sama persis yang aslinya. Memang dulunya kan saya bilang di depan tadi ditemukan dalam kondisi pecah, kemudian dirangkai lagi ya Pak ya. Sama persis, ukurannya sama persis. Jadi teman-teman kalau ingin melihat sejarah besar Tulungagung tidak usah jauh-jauh ke Leiden Belanda ya Pak ya. Sebenarnya saya juga ingin ke sana. Iya Pak. Cuma nanti nggak tahu lah. Mudah-mudahan Pak. Nasib akan membawa lain. Jadi mungkin seandainya Gunatasa nanti silahkan bersedia ya Pak ya. Berkunjung ke sini, ini tiketnya silahkan berangkat. Siap. Saya juga siap. Jadi ini seperti ini bawahnya ini dari tampak bawah teman-teman. Jadi memang asli seperti ini, persis yang ada di sana. Untuk gigi-giginya seperti ini. Juga masih ada ya, kalian bisa lihat ya. Pelipisnya yang ada bolongnya ini juga sama seperti itu, desainnya seperti ini. Persis. Ya. Makanya itu pesan dari sana memang saya bilang di depan tadi ini harus dijaga. Untuk kesini monggo nanti menemui kami duluan ke rumah kami. Memang rencana kami ini akan kami kembalikan ke rumahnya di Wajak, tapi memang menunggu belum sekarang ya Pak ya. Menunggu kondisi sudah siap, sudah aman, sudah siap ya, Pak ya. Betul. Sudah sesuai dengan yang diamanahkan dari Belanda tadi ya Pak ya. Karena memang itu sudah menjadi nazar saya, karena ini harus kembali. Cuma masalahnya adalah masalah waktu saja. Waktu dan kondisi. Kalau kondisi sudah memungkinkan dan aman, tempatnya aman, yang ini saya kembalikan ke sana seperti itu. Kalau teman-teman mau melihat silakan hubungi saya pribadi
nomor telepon saya 081 13 78 400. Nanti bisa janjian ketemu di sini di Rumah Wajak ini. Nanti dokumen lengkap di sini alhamdulillah ada. Ya. Masuk ini file-filenya ada. Semua ada Ini teman-teman. saya cetak ini banyak sekali ini tentang wajak semua. Ini apa? Tulisan peneliti asing dari Belanda, peneliti dari luar negeri tentang wajak. Dan filenya juga sudah ada, dikirim langsung dari Belanda. Mungkin daripada kita kalau mencari kan kesulitan, jadi kadang-kadang kan suatu artikel itu kan dikunci kan. Betul Pak. Sejak kita download tidak bisa. Iya. Kemarin saya minta langsung ke Binatasa, tolong langsung teman-teman langsung ya, dari Belanda, Jadi, tolong saya dikirimi artikel tentang pajak seperti itu, dan dia menyanggupi. Baik, akan kami scan dokumen-dokumen yang kami punya, nanti akan kami kirim itu. Jadi gini teman-teman, ini ada yang ini yang menjelaskan bahwa ada artikel yang menjelaskan bahwa tulung ini nilainya internasional ini ya. Ini semua Ya. bahasa asing semua teman-teman. Bahasanya Inggris sama Belanda. Inggris sama Belanda ya. Jadi ada paper World Heritage, jadi warisan bumi internasional kan, yang ada di Asia. Di sini termasuk wajak. Ada salah satunya. Wajak. Ini warisan bumi internasional yang ada di Asia, dan itu tertulis wajak di sini ada. Jadi artinya secara internasional itu sudah diakui sebagai warisan internasional. Convention in Asia teman-teman. Ini artikelnya. Ini juga dikirim dari Belanda. Dari Belanda juga artikelnya. Jadi makanya ini istilah tidak gemeng-gemeng. Ini wajak kan? Wajak. Iya nih. Benar-benar sana. Jadi monggo, karena ini adalah Merdeka Belajar. Iya, betul. Jadi Merdeka ini Belajar. adalah warisan kita, sejarah besar kita. Monggo kita pelajari bersama. Kalau mungkin ada tugas kelompok tentang sejarah, atau mungkin ada tugas-tugas di sekolah tentang Wajakensis, silakan berkunjung ke sini. Kamu terbuka lebar, kita janjian kapan, pokoknya di luar jam kerja, karena kalau pagi saya harus bekerja di kantor jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi mungkin nanti di luar jam kerja malam, atau mungkin hari libur, atau mungkin janjian lah terkait dengan itu. Karena sekali lagi dokumen-dokumen sudah lengkap kita punya, filenya ada, barangnya ada, dan ada satu-satunya di Indonesia, adanya di sini. Jadi satu-satunya teman-teman replika Homo sapiens wajakensis ya. Yang asli. Menyerupai aslinya yang datang dari Belanda. Langsung dari Belanda teman-teman ya. Kalau yang di Museum Wajakensis itu replika yang direplik, artinya direplik ya. Ya, ada replika kemudian direplika replik ulang. lagi. Ya. Jadi itu yang buat kalau tidak salah dulu badan geologi atau tim mana itu makanya mungkin ada agak sedikit berbeda dengan aslinya, maksudnya tidak sedetail inilah iya, itu ya. Jadi ini sangat detail sekali teman-teman, dan sesuai dengan yang aslinya ya, dan langsung dari Belanda tadi teman-teman. Itu yang perlu kita pelajari bersama teman-teman di sini, karena ini edukasinya sangat tinggi. Terus artikel-artikelnya juga sangat luar biasa, ini lengkap semuanya teman-teman. Bahasanya bukan bahasa Jawa, bahasanya Inggris sama bahasa Inggris dan bahasa Belanda teman-teman. Tenang aja, banyak ada aplikasi. Ini ada belum saya cetak, sudah saya cetak cuma kemarin di kantor itu ada 250 lembar. 250 lembar apa itu? Penelitian Paul Strom terkait dengan Wajakensis. Jadi itu rujukan tentang ini Wajakensis. Itu lengkap sekali di situ. Cuma bahasa bisa Inggris. Kemarin saya mencoba transit masih 15 lembar. Kelabaan sudah tidak kuat. Oke teman-teman, ya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Andre, bahwa kita harus bangga ya, terutama kalian yang warga Kabupaten Tulungagung memiliki harta karun yang tidak semua dimiliki oleh daerah lain. Maka sepatutnya kalian sebagai anak-anak muda yang ada di Kabupaten Tulungagung ini harus bangga dan patut melestarikan budaya ini ya Pak, ya, peninggalan ini teman-teman ya.
Karena ini kalau jenengan dulan ke museum nasional yang bersan terbakar itu ya di Jakarta. Di Jakarta ya Pak. Kita pertama masuk itu langsung disuguhi apa Pak? Wajah Kensis Tulungagung. Jadi masuk pertama itu kan ini prasejarah. Prasejarah dulu. Itu langsung ada wajah. Oh, ada wajah Kensis. Kemudian kalau jenengan di museum dulan di Museum Geologi Bandung, itu juga ada marmer besar. Itu ditulis wajah Kensis. Makanya itu di sana itu di luar itu mengagungkan istilahnya dan mengagung istilahnya bangga dengan wajah itu sedemikian rupa. Artinya di Museum Nasional juga seperti itu, di Museum Bandung juga seperti itu. Maka di kita sendiri yang di rumah kita di rumah kita sendiri saja harusnya kita juga harus lebih bangga lagi ya Pak. Harus ada harus kita dudukkan bahwa ini adalah benar-benar warisan yang bernilai tinggi dan itu harus dikonsep sedemikian rupa. Betul sekali ya Pak ya. Jadi harus Anda teman-teman harus bangga dengan apa yang ada ya, harus lebih bangga lagi karena kalian sudah lihat ya tadi Pak ceritanya Pak Andri di Jakarta, di Bandung itu kan museum-museum nasional semua sudah se-Indonesia bahkan internasional ya Pak. Nah, kalian yang sebagai anak-anak muda harus lebih bangga lagi ya. Ya ini saya pernah cerita ya, Pak yang pernah melihat ini aslinya tuh yang pernah megang Pak Rusat itu yang menulis tentang wajah kemarin itu. Jadi Pak Rusat itu dosen UGM, dosen kedokteran UGM. Beliau juga salah satu tim kita yang meneliti Gua Tenggar. Jadi beliau pernah cerita ke saya juga ada fotonya itu bahwa beliau pernah melihat langsung di Belanda. Jadi memegang asli. Jadi katanya beliau itu fosil aslinya disimpan di tempat khusus anti api lah tempat khusus dengan suhu tertentu. Iya, dan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Ada kodenya, ada kode khusus untuk masuk. Seperti diawetkan ya Pak. Ya, dan kelihatannya mungkin ya kalau kita bayangkan itu ruangan besi gitu ya. Ruang khusus ya Pak. Seandainya dulu tidak ditemukan orang Belanda, kita dia akan tahu tentang ini. Saya yakin. Bedanya beda cerita lagi. Dan alhamdulillah ya orang Belanda itu yang menyimpan saat ini itu tidak cetil, artinya kita minta kan dikasih. Kalau dia cetil dia tidak nanggepi dan putus sudah selesai. Mereka masih ada hubungannya ini gitu ya, Pak. Ya, seperti itu. Barang semua masih di situ semua. Dan itu kita mau lihat ya kita sudah punya jalan sebenarnya. Kan di Natasha saya ingin melihat saya langsung. Gimana caranya? Iya, betul. Bisa kan sudah ada jalan kan sudah historinya sudah dapat Pak. Riwayat ini tinggal koneksi lebih intens saja Pak. Cuma kalau membawa ke sini kok kelihatannya sulit. Kelihatannya kan kemarin kan Belanda kan mendatangkan 400 sekian artefak itu ya. Kemarin Pak. Cuma kan untuk saya baca di media itu kan temuan di gua itu yang dikecualikan. Temuan di gua itu termasuk ini. Masuk fosil manusia itu tidak dibawa, tidak. Pertanyaannya kenapa kan gitu pertanyaannya ya. Apakah karena memiliki nilai tinggi dan itu manusia. Dan kalau artefak seperti senjata dan sebagainya itu kan istilahnya kan ya senjata kan gitu. Cuma kan ini kan manusia kan yang pernah hidup ya istilahnya Pak ya. Ya nilai tinggi ya. Masih khawatir paling hanya juga karena kan mungkin kita belum Pak bentuk peralatan masih beda ya. Ibu Gayatri memutuskan menafikan tentang di Kadipaten Ngerowo itu. Pertanyaannya kenapa Tulungagung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Setelah kita tadi bincang diskusi dengan Pak Andri panjang sekali ya tentang sejarah replika dari Homo sapien ini. Nah di samping saya ini ada salah satu bapak ya, dia sangat pintar batik ya Pak ya. Ya. Batik inspirasi juga, dia punya Gria ya Pak. Gria Batik Gayatri. Batik Gayatri teman-teman, ini ada sejarahnya seperti apa. Nah kita akan tanyakan langsung tentang Pak dengan siapa Pak Hadi. Nah teman-teman ini ada Pak Hadi ya, salah satu pemilik
Gria Batik Batik Gayatri. Nah, gitu teman-teman. Kami pengen tahu gimana salah satunya batik-batik yang sudah dibuat oleh Pak Hardi ini, dan beliau kesini ketemu juga bareng dengan saya mau mencari inspirasi baru tentang wajah Kansas ini ya Pak. Nggih. Pak Hardi kalau boleh tahu mau diapakan lagi nih Pak batiknya Pak? Ada inspirasi apa Pak? Ya memang saya di Gria Batik Gayatri itu secara teknis pengerjaan. Secara Teknis pengerjaan itu tradisional. Jadi artinya secara arti itu batik itu adalah ada perintang warna dengan dibatasi oleh namanya lilin panas. Nah, saya pengerjaan secara tradisional seperti itu, tapi dalam pengembangan motif itu saya mengembangkan motif, salah satunya saya ambil dari kearifan lokal di daerah Tulungagung. kearifan lokal teman-teman. Ya, kearifan lokal di Tulungagung, salah satunya adalah wacak Kensis ini. Wajah Kansas Fosil dari wacak Kensis Pak ini. Andri. Ya. Ya. Saya dengar sekian waktu yang lalu tentang wacak Kensis, akhirnya saya meriset, saya Mencari-cari ya, menggali dari informasi, literasi dari- betul ya Pak. ini terus dilalah Mas Andri ini mengabarkan bahwa ada replika dari Ada Belanda replika. yang mau dikirimkan ke Di Indonesia. Indonesia di Tulungagung. Ya, di teman-teman. Tulungagung ini seperti itu. Itu Mas Andri, salah satu yang saya gali dari desain motif batik yang saya tuangkan di desain kami. Seperti itu. Jadi kalau untuk pengerjaannya itu secara tradisional ya Pak, secara manual ya Pak. Terus apakah itu seperti kalau ekoprint enggak ya Pak? Dia Bukan, beda ya Pak ya. iya. Jadi memang dia tulis tangan teman-teman, Iya. asli teman-teman. Jadi secara manual. Dicanting itu. Dicanting, teman-teman, Dicanting kalau dengan bisa, ya. canting tulis ya. Nah, itu biasanya dipasarkan di mana Pak? Khusus Iya, kan. di Kabupaten Tulungagung saja sebagai salah satu, wah ini oleh-oleh yang khas untuk Tulungagung, kita belinya di Gria Di Jenengan, Gria Batik, atau mungkin iya. ada cabang-cabang lain Pak ya? Ya, saya beberapa kali itu ikut pameran di Jakarta, di Surabaya, dan pameran itu ada ini pameran apa? Batik dan aksesoris. Oh, batik dan Surabaya. aksesoris Nah, di itu secara rutin itu di Grand City Surabaya. Grand City Surabaya. Grand City Surabaya itu secara rutin mulai dari tahun 2015 sampai sebelum pandemi kemarin. Dalam lainnya. Nah, terus kemudian ada pameran di Jakarta, itu ada KKI, Karya Kreatif Indonesia, itu yang diinisiasi oleh Bank Indonesia Bank Pusat. Indonesia Pusat. Ya, terus kemudian ada Inakraf, ada Warisan, nah, itu yang saya ikuti, dan itu salah satu dari pemasaran kami. Seperti itu ya Pak. Jadi teman-teman, Pak Adi ini salah satu pengusaha batik ya, yang apa ya, yang mengkhususkan ya khasnya itu kearifan lokal. Jadi teman-teman jika ingin membeli batiknya di mana Pak? Ini Pak. Di Jalan Pahlawan Gang 3, Jalan Pahlawan Gang 3 ya Pak. ya, nomor 7A Ketanon Tulungagung. Nomor 7A Ketanon Tulungagung. Ada Instagramnya atau gimana Pak? Ada IG-nya, ada apa, Pak? Stohadi, Stohadi teman-teman. Gria Batik Gayatri, Gria Batik ya, Gayatri Gria ya. Batik Gayatri. Terus ada FB-nya juga. Juga ada FB-nya juga. Apa Pak kalau boleh tahu? Kalau FB-nya Setio Hadi. Setio Hadi. Setio Hadi, STIO Hadi. Setio Hadi ya teman-teman. Dan itu saya biasanya juga mengupload tentang desain-desain baru. Desain-desain. Ya, jadi teman-teman jika ingin mencari batik, sesuatu hal yang berkhas tentang kearifan lokal gitu ya, jangan lupa untuk langsung berkunjung ke Batik Gria Batik Gayatri. Gria Batik Gayatri Kabupaten Tulungagung. Ya, ini saya langsung dengan desainernya asli. Seperti itu. Dan beberapa desain kami itu yang saya ambil dari kearifan lokal itu, selain wajah Kensis, Wajah Kensis ini itu ada lagi Pak?
Gayatri Rajapatni. Raja Itu adalah saya terinspirasi dari cerita sejarah sejarah tentang Majapahit, betul. bahwa Ibu Gayatri itu adalah permaisuri, pendiri betul. Majapahit Raden Pendiri, Wijaya. betul, betul. Dan ketika pada episode beliau ini menafikan tentang keduniawian, kemudian memutuskan menjadi seorang biksuni. Nah, itu saya aplikasikan jadi desain. jadi Ya. ada ya Pak? Iya. Wow. Gayatri Rajapatni dalam kurung jalan sunyi, dan aplikasinya ada sebuah telaga, kemudian di tengah telaga itu hening sepi, dan di situ ada bunga padma, bunga teratai. Bunga Nah, itu teratai. simbol dari singgasana Ibu Gayatri itu. Jadi batiknya itu bentuknya ini ya Pak? Kain panjang, Kain panjang, iya, kain kain panjang, dan aplikasinya ada ada gambar, iya, gambar Gayatri, teratai seperti itu ya Pak. Oh, seperti itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ini kita dapat informasi terbaru ya, mulai dari replika langsung dari Belanda, terus juga ada Pak Adi salah satu desain lokal khas Kabupaten Tulungagung. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke sini ya teman-teman, di Uma Wajah kalau kalian ingin melihat replika dari Homo sapien ini. Dan kalau ingin membeli ya, kalau ingin berkunjung atau ingin melihat batik secara manual yang khas Tulungagung dengan gaya tekstur histori dari Kabupaten Tulungagung ini, kalian bisa langsung kunjungi Geria Pak Hadi ya. Itu saja teman-teman. Ada tambahan lagi Pak? Ya, saya kira cukup itu Mas Hadi. Nggih. Oke, Kalau untuk selanjutnya mungkin bisa datang langsung ke Geria Gayatri ini teman ya. Namanya Gayatri ini ya. Bagus itu. Ya. Historinya sangat kental sekali dengan Majapahit teman-teman ya. Itu saja teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya Mr. Aan Education and History. Lalu yang penting banget, Betul Pak, betul. Penting banget ya, karena memang Pak, Belanda sendiri kan memposisikan ini sangat penting. Sampai hari ini kan tidak boleh dibawa. barangkali ini nenek moyang orang-orang